Hello, my student. Welcome to the English lesson. Nice to meet you again. For this moment, we will talk about the procedural text like the last week. Pada pertemuan kali ini, Mem akan melanjutkan masih pada materi yang sama, yaitu teks prosedural atau procedural text. Namun, pada minggu yang lalu, or last week, we talk about the social function of the text. Kita mempelajari fungsi sosial dari teks prosedural. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas struktur teks dan unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, seperti apa struktur teks dan unsur kebahasaan tersebut? Nanti kalian akan melihat secara teliti, cermat, dan dipahami sehingga menemukan pengetahuan baru tentang procedural text. Baik. Nah, ini yang minggu kemarin, or last week, we talk about fried rice, atau kita bicara tentang menu atau resep yang merupakan salah satu jenis dari teks prosedur. Masih banyak lagi jenis-jenis yang lainnya, misalnya cara menghidupkan kipas angin, or how to make something, etc. Ya. Nah, masih banyak sekali jenis-jenis teks prosedural yang tidak hanya menyangkut tentang makanan, tapi juga tentang cara membuat sesuatu, tentang memakai sesuatu, misalnya how to use shoes, how to use the computer, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia struktur teks atau generic structure of procedural text. Nah, ada 3 bagian di dalam struktur teksnya. Yang pertama adalah goal. Goal ini menunjukkan tujuan dari si penulis. Biasanya selalu diikuti dengan judul. Nah, judul itu biasanya menggunakan kata how. Misalnya seperti bagaimana cara membuat nasi goreng, how to make fried rice. Ya. Kalau memang tidak ingin membuat kalimat dengan menggunakan how, kita langsung saja dengan menggunakan kata make fried rice. Nah, yang kedua adalah material. Material atau di dalam resep misalnya di situ adalah ingredients atau bahan-bahannya yang diperlukan untuk membuat fried rice tadi, ya. The ingredients are used to make fried rice. Nah, yang ketiga adalah step. Biasa disebut juga dengan the way atau caranya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, itu disusun setahap demi setahap. Ini yang kita sebut dengan prosedur secara berurutan. Nah, jadi diingat, struktur teks dalam teks prosedural itu ada 3. Pertama, goal yang berkenaan dengan judulnya, kemudian bahan-bahannya atau ingredients or material, and then step atau ways atau cara yang digunakan atau cara-cara atau tahapan-tahapan di dalam membuat atau melakukan sesuatu tersebut. Nah, sesudah struktur teks, kita akan melanjutkan dengan unsur kebahasaan. Nah, seperti apa unsur kebahasaan yang dipakai untuk struktur teksnya? Maksudnya unsur kebahasaan untuk teks prosedural tersebut. Nah, kalian akan melihat ada penggunaan kata penghubung temporal, ya. Nah, kata penghubung temporal ya mungkin di situ nanti akan ada kata dan, ketika, sementara, ya. Nah, yang dituangkan di dalam bahasa Inggris. Nanti kita akan melihatnya seperti apa. Nah, yang kedua
di dalam kalimatnya atau kata kerjanya selalu menggunakan kata kerja pertama atau kalimat perintah. Misalnya, contoh di dalam pembuatan nasi goreng tersebut nanti akan kita temukan beberapa kata perintah atau kalimat perintah yang digunakan. Tentunya kata-kata kerja tersebut ya. Nah, ini diberikan contoh misalnya stir, put, pour, mix, etc. dan lain sebagainya. Yang selanjutnya menggunakan simple present tense ya. Artinya menggunakan kalimat bentuk biasa, bukan bentuk lampau atau bentuk yang akan datang, tetapi kalimat dalam bentuk simple present tense ya. Kalimat yang menyatakan pernyataan biasa. Kemudian untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan yang lainnya, biasanya menggunakan angka bertingkat. Misalnya first, pertama-tama, second, kedua, ya, dan seterusnya sampai biasanya finally, terakhir, bla 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 bla. Nah, itu dia ya. Jadi diingat-ingat bahwa teks procedural text itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah goalnya, kedua struktur teksnya, ketiga unsur kebahasaan yang dipakai. Nah, sekarang kita melihat next we continue how to make fried rice. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu contoh. This is one of example about procedural text. For example, how to make fried rice. Ya, bagaimana cara membuat nasi goreng. If you didn't want to write how to, that's okay. Ya, misalnya saja make fried rice saja boleh. Nah ini goalnya tadi ya. Yang kedua adalah ingredients. Ya, ingredients ini di situ ada cloves of garlic, onions cut into small pieces, tablespoon of vegetables oil, a plate of rice, some salt. Ya, di situ dikatakan beberapa butir bawang putih, beberapa potong bawang merah, ya kan? Kemudian potongan 2 sendok ya, tablespoon of vegetables ya, minyak sayur ya, 1 sendok minyak sayur, kemudian sepiring nasi dan juga sedikit garam. Nah, tahapan yang 3, steps how to make it. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, kalau kamu lihat di awal-awal kalimat di situ ada kata penghubung yang menyatakan bertingkat ya. First, second, third, fourth, fifth, finally. Ya, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan terakhir. Apakah boleh menggunakan kata penghubung yang lain? Tentu saja boleh. Misalnya first of all, next, then, ya, after that, dan lain sebagainya. Jadi kata penghubungnya itu tidak hanya bilangan angka, tapi yang temporal juga boleh. Seperti first, kemudian seperti tadi yang Ibu sebutkan, first of all, next, after that, then, ya, finally, ya. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian kita akan lihat kata kerjanya atau verbnya. Verbnya menggunakan kata kerja pertama, misalnya pound, ya kan, pada kalimat pertama. Kalimat kedua, hit. Kalimat keempat, kalimat ketiga, put. Kalimat keempat, put. Kelima, add. Dan keenam, put. Ya. Tentu banyak sekali kata kerja sesuai dengan bagaimana kita membuat sesuatu.
Nah, itu tadi yang kita sebut dengan kata kerja pertama yang menggunakan kalimat perintah heat vegetable oil on a frying pan. Misalkan, put the pounded garlic and salt. Put on plate of rice. Add 2 pinches of salt. Put the fried rice on a plate. Nah, itu semua merupakan kalimat-kalimat perintah. Nah, kemudian ada yang kata penghubung yang lainnya yang bersifat temporal tadi. Kita lihat di situ ada continue, ya kan? Ya, ini adalah beberapa contoh. Nah, sampai di sini mungkin kalian sudah mendapatkan gambaran ya tentang teks prosedural tersebut ya. Nah, kita akan diskusikan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Nah, yang terakhir di sini ada tugas. There's a task for you. Read the receipt how to make fried rice. Bacalah resep bagaimana cara membuat nasi goreng. Dan kemudian based on it, berdasarkan resep itu maksudnya ya, put a tick checklist in the right column, pada kolom yang benar ya. Nah, di sini ada statementnya, ada pernyataannya. Tinggal kamu menceklis apakah pernyataan pada statement 1 benar, true, atau salah, false. Jadi kamu tinggal menceklis saja. Contoh number 1, the receipt give information about fried rice. Nah, apa pilihan jawaban kalian? Yang kedua, by reading the receipt we know how to prepare fried rice. Yang ketiga, to know how to cook fried rice we have to read how to cook. Number 4, we read the way after eating fried rice. Number 5, the ingredients tell us what the fried rice are made from. Nah, I hope all of you give the meaning or all of you can translate first. Kalian dapat menerjemahkannya atau memahami dulu kalimatnya, maka kalian baru bisa menyatakan pernyataan itu benar, true, atau salah, false ya. Jadi kalau tidak paham dengan kalimatnya, there is impossible you can answer true or false. Okay, my student? I think this video is enough for you to do your task. See you again for the next meeting. Goodbye, students. Bye-bye.